Shalom semuanya. Nanti sepanjang saya bagi firman, saudara-saudara, ketika ada firman yang Tuhan dentungkan di hatimu, mari responi dengan benar ya. Saudara-saudara, mari siapkan catatan Alkitab. Jangan sampai nggak dicatat hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya tahu kita sering berasumsi kita punya ingatan yang kuat gitu ya. Jadi ketika dengar firman, nanti saya masih ingat kok apa yang disampaikan gitu ya. Terus ternyata nanti lupa dan tidak dilakukan. Nah, jadi siapin catatan, pastikan mencatat, siapkan Alkitab, ya kan? Mari kita sama-sama hari ini pastikan bahwa kita nggak datang hanya sekedar karena disuruh, tapi kita mau sesuatu yang baru hari ini. Ya, dan mari sebelum kita mulai persekutuan hari ini, sebelum saya mulai bagikan firman, ada satu hal yang kemarin Tuhan ingatkan ya pada setiap kita ya. Mari hari ini saudara datang dan minta Tuhan untuk selidiki hati kita yang terdalam, untuk bedah semua kedalaman hati kita. Kalau ada yang serong, kalau ada yang nggak lurus di hadapan Tuhan, biar hari ini Tuhan luruskan dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar jadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal, dan karena itu kita jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, apa yang selama ini mungkin kita simpan di kedalaman hati kita, yang bikin kita nggak pernah bisa maju di dalam Tuhan, nggak pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan, mari hari ini minta Tuhan bahkan. Bukan cuma, bayangkan, minta sama Tuhan. Harapkan Tuhan untuk hari ini membongkar kedalaman hati kita, dan karena itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Ya, dan persiapkan hati kita. Supaya hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan, itu nggak berlalu gitu aja. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Nah, mengutamakan ini mungkin kalau dicari KBBI, cari Oxford Dictionary ya, macam-macam lah pasti pengertiannya ya. Tapi hari ini nih poin yang saya mau bagikan ya, mengutamakan itu bicara tentang menjadikan sesuatu atau seseorang itu sebagai yang paling tinggi. Menjadikan yang pertama, menjadikan yang terbaik, yang terpenting, yang paling didambakan, yang paling dinanti-nantikan, yang paling diharapkan, dan yang paling dikejar. Sekali lagi, mengutamakan artinya menjadikan seseorang atau satu hal, karena bisa jadi yang kita utamakan itu adalah hal, adalah benda, gitu, atau hal yang tidak ada bentuk fisiknya, ya kan? Menjadikan sesuatu atau seorang sebagai yang paling tinggi, yang pertama, yang terbaik, yang paling kita cari, yang paling kita harapkan, yang paling kita inginkan, yang paling kita kejar. Nah, dan mengutamakan itu bicara tentang 3 hal. Nanti saya akan jelaskan 3 hal ini. Pertama tentang prioritas, yang kedua tentang pengorbanan, yang ketiga tentang kasih. Jadi 3-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan dalam segala hal, maka di dalamnya pasti akan bicara prioritas, pasti akan bicara tentang pengorbanan, pasti akan bicara tentang kasih. Nggak bisa ada yang hilang salah satunya. Jadi kalau saya mengutamakan Tuhan, tapi saya tidak mau mengorbankan apapun buat Tuhan, berarti Tuhan bukan yang utama. Jadi kalau kita mengutamakan seseorang atau sesuatu, pasti ada yang kita korbankan buat orang itu atau buat hal itu. Nah, jadi kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, artinya dalam segala hal hidup kita, baik kita makan, minum, kita hidup, kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, kita berjalan, kita duduk, kita tidur, kita melakukan semuanya, Tuhan jadi yang pertama dalam segala hal. Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang paling kita cari, Tuhan yang paling penting dalam hidup kita, Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan yang paling kita kejar. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal artinya Tuhan prioritas kita. Tuhan prioritas kita, seluruh pengorbanan kita itu cuma buat Tuhan, kasih kita hanya buat Tuhan. Kita sering dengar kalimatnya, hanya Kau yang satu-satunya Tuhan. Nah, itu artinya kita mengutamakan Tuhan. Dan hal ini Tuhan tuliskan banyak sekali ketika kita baca di Alkitab, kita sebenarnya langsung tangkap. Pasti kita langsung nangkep. Tuhan tuh mau jadi yang terutama dalam hidup kita. Ya, siapa di tempat ini tidak pengen jadi yang terutama? Semuanya juga pengen jadi yang terutama. Ya, ini saya dan beberapa murid tuh lagi ikut conference sekarang di Semarang. Terus, jadi yang sesi pagi itu mulainya jam 8.30, ya kan? Kami datang tuh 1 jam sebelum, ya, di hari kemarin, hari Jumat.
datang 1 jam sebelum ya. Ternyata waktu kami datang, kami pikir kami duduk paling depan ya. Ternyata sudah penuh ya kan. Jadi kami duduk agak-agak ya posisi tengah belakang lah gitu kan. Terus setelah itu kami berdiskusi ya bersama rekan-rekan yang nginap bareng. Besok kita harus datang hari ini, maksudnya tadi pagi kita harus datang lebih awal lagi. Oke, kita putuskan datang lebih awal. Ternyata udah penuh juga ya. Jadi semuanya mengutamakan. Apa yang diutamakan? Bukan perkara duduk paling depan terus paling dekat sama pembicaranya, bukan. Tapi karena kita mau dapat akses terbaik untuk dengar firman Tuhan. Nah, semuanya, saya kalau dikasih mau duduk barisan paling depan, sudah pasti saya mau. Ya kan? Disodorkan ya, duduk paling depan aja, nggak usah duduk di tengah, nggak usah duduk di belakang. Pasti saya mau di depan. Ya kan? Semuanya kita juga pengen jadi yang utama. Ya kan? Dan jangan pernah berpikir Tuhan nggak pengen jadi yang utama dalam hidup kita. Oh, Tuhan nggak apa-apa jadi yang nomor sekian. Tuhan nggak apa-apa jadi yang nomor 2, nomor 3, nomor... Enggak. Tuhan pengen jadi yang terutama. Ya, dan ini dituliskan Tuhan banyak sekali kalau kita baca Alkitab. Nah, salah satu yang Tuhan sampaikan gitu ya ketika saya mempersiapkan untuk persekutuan kita hari ini adalah ayat yang saya yakin semua sudah familiar dengan ayat ini ya. Sudah sering dihafalkan, ya kan? Dan mungkin bisa jadi ada ya orang-orang yang menjadikan ini sebagai ayat favorit, ayat pegangan gitu. Tapi mari hari ini saudara, seberapa sering pun saudara mendengar ayat ini, saya berdoa dan saya bersungguh-sungguh minta sama Tuhan kita mendapatkan pewahyuan yang baru, kita dapetin isi hati Tuhan yang terdalam, kita bukan cuma sekedar tahu Tuhan bilang apa, tapi kita mendapati kedalaman hati Tuhan dan kita mengerjakannya. Mari kita buka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, mari semuanya, kalau misalnya ada yang lagi sambil di jalan, saya sarankan lebih baik menepi dulu, ya, supaya nanti ketika firman disampaikan, saudara mau merespon, jangan sampai nanti sebelahnya kaget ya, amin gitu, tiba-tiba lagi di lampu merah, pada bingung ya, ini kenapa gitu ya. Lebih baik menepi dulu aja, biar bisa fokus ya. Itu juga namanya kita mengutamakan, ya. Jadi, mari kita baca Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya itu dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Nanti boleh dibaca sebenarnya dari ayat 25 ya, perikop ini tentang hal kekhawatiran ya, itu dimulainya dari ayat sebelumnya ya kan. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah. Ini konteksnya apa? Nah, kata semuanya itu dijelaskan di ayat 31 dan ayat 32. Ya, di ayat 31 sampai 32 Yesus bilang kayak gini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, nah itu maksudnya semuanya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jadi yang dimaksud semuanya itu adalah apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Intinya adalah segala sesuatu yang bicara tentang hidup kita secara jasmani. Atau, ya kan bukan cuma yang kelihatan bentuk fisiknya ya, tapi apa kebutuhan psikologis kita. Ya, butuh diakui, butuh dielu-elukan. Ya, saya butuh diterima. Ya kan? Firman Tuhan bilang apa, saudara-saudara? Perhatikan baik-baik. Dibilang gini, semua itu, apa yang mau gua makan, apa yang mau saya minum, apa yang mau saya pakai, itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau hari ini, yang kita cari, apa yang aku minum, apa yang aku makan, apa yang akan aku pakai, kita sama aja sama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jadi jangan bilang, saya kenal Tuhan. No, kita gak kenal Tuhan. Kalau yang kita cari adalah, apa yang akan aku makan, apa yang akan aku minum, apa yang akan aku pakai. Aku kerja untuk makan, aku kerja untuk minum, aku kerja supaya aku bisa beli semua yang aku mau. Kita sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita bilang, kita adalah murid. Maka sebagai murid, kita harus punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Kita bukan mencari apa yang orang-orang yang tidak kenal Tuhan cari. Dan yang lebih ajaibnya lagi, ya, ingat gini, oh berarti saya tidak perlu makan. Butuh minum, butuh pakaian, butuh dong, masa nggak pakai baju, ya kan? Butuh tempat tinggal, butuh uang untuk kehidupan sehari-hari, butuh. Apakah berarti Tuhan bilang kau nggak perlu? Enggak, Tuhan bilang Tuhan Bapamu yang di sorga tahu kau memerlukan semuanya itu. Tapi jangan cari itu gitu loh, karena
Tadi di ayat 33, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin? Semuanya ditambahkan kepadamu. Makanya judul perikop ini adalah, kalau di bahasa Inggris dia bilang, The Cure for Anxiety. Obat dari kekhawatiran itu bukan banyak uang, bukan banyak pengakuan, bukan banyak prestasi. Tapi apa? Set prioritas yang benar. Cari dahulu. Yang pertama harus dikerjakan, bukan cari tambahannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang saudara butuhkan, ingat tadi semuanya itu, Tuhan bilang apa? Tuhan tahu kau memerlukan semuanya. Semua yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yesus bilang, cari dahulu. Jadikan yang pertama, jadikan yang utama, jadikan yang paling penting. Yang harus dikejar itu bukan apa yang aku makan, apa yang aku mau minum, apa yang aku mau pakai. Bukan uangnya, bukan pengakuannya, bukan hartanya. Tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita dapat yang utama, yang tambahan, yang kedua, ketiga, itu akan ngikutin. Jadi jangan fokus cari yang kedua, ketiga, keempat. Terus kita kehilangan yang utama. Kalau kita salah prioritas, kita kehilangan semuanya loh. Kita bukan cuma kehilangan yang tambahan. Paling bahaya kita kehilangan yang utama. Ya. Dan ini apa? Ditambahkan kepadamu. Kalau ditambahkan artinya ada pihak lain di situ yang terlibat. Kan Tuhan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti itu bukan kita yang lakuin. Bagian kita adalah cari dahulu kerajaan Allah. Yang menambahkan itu adalah Tuhan. Itu bukan bisnisnya kita. Itu urusannya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Amin. Bagian kita apa? Seek first the kingdom of God and its righteousness, and it will be given to you. Given tuh ya dikasih aja. Gitu. Bahkan mungkin kita nggak cari itu, tapi Tuhan tambahkan. Karena Tuhan tahu kita memerlukannya. Tapi bukan itu yang utama. Ya, jangan sampai salah prioritasnya. Jadi, jangan sampai juga kita berpikir Tuhan tidak tahu apa yang saya perlukan. Salah, itu adalah dusta iblis. Iblis selalu berusaha membuat gambaran Bapa di sorga itu Bapa yang kejam, Bapa yang cuek, Bapa yang nggak peduli sama hidup kita, tuh salah sekali. Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Dan Bapa bukan cuma tahu, Bapa menyediakan semuanya. Sudah Tuhan sediakan. Mazmur 23 bilang apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Tuhan loh yang sediakan, bukan kita. Jadi, kalau kita khawatir, makanya Amplified bilang the cure for anxiety. Apa yang kita khawatirkan, kita rasa kita butuh, tapi kita tahu kita nggak bisa peroleh itu. Bapa tahu kita memerlukannya, dan Bapa sediakan buat kita. So, karena itu, cari dahulu kerajaan Allah. Itu yang utama. Bukan cari yang tambahan-tambahannya. Amin? Nah, lalu apa artinya cari dahulu kerajaan Allah? Ya, kan katanya, oh ya, mengutamakan kerajaan Allah. Ya, saya akan jelaskan sedikit aja, saya tidak akan bahas ini terlalu dalam, tapi ini penting supaya kita paham. Kan dibilang cari dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu bicara tentang pemerintahannya Tuhan, tentang kekuasaannya Tuhan, dominionnya Tuhan. Ya, dan dalam satu kerajaan yang jadi inti dari semuanya itu adalah sang raja. Jadi kalau kerajaan Allah artinya rajanya adalah Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah raja. Kalau kerajaan Epa ya kerajaannya saya berarti rajanya. Gitu. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ya. Dan dalam sebuah kerajaan pasti ada yang namanya hukum, ada yang namanya ketentuan. Ya, kalau Sabtu lalu Kak Ester Irene bagikan ada hukum, ada ketentuan, ada ketetapan dalam kerajaan Allah. Ada ketetapan yang ditulis di Alkitab. Nah, itu namanya kerajaan Allah. Ada hukum, ada perkataan raja yang adalah hukum bagi satu wilayah yang dia kuasai. Jadi, kalau dalam sebuah kerajaan, saudara-saudara, kalau saudara hari ini bilang Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidupku, artinya dengan sadar kita bilang perkataan Yesus itu hukum yang mengikat di hidup kita. Jadi itu nggak bisa dibantah. Nah, jadi kalau kita sering bantah, ini sebenarnya kita udah nyeleneh banyak. Ya kan? Jadi perkataan seorang raja dalam sebuah kerajaan yang dia pimpin, itu adalah hukum yang mengikat.
Jadi kalau orang bantah perkataan raja, itu ada konsekuensi yang mengikuti. Nah, jadi ada hukum, ada perkataan, ada ketentuan, ada budaya, ada ketetapan dalam sebuah kerajaan. Nah, jadi waktu kita bilang kita mengutamakan Tuhan, kita mau cari dahulu kerajaan Allah, artinya kita harus tunduk dalam hukum-hukumnya Tuhan. Perkataan Tuhan itu harus kita ikuti. Kita nggak bisa berbantah di situ. Kita nggak bisa tawar-menawar, bargain sama Tuhan. Boleh nggak saya kurangin? Boleh nggak saya modifikasi? Nggak bisa. Tuhan bilang A, ya A. Jangan ditambahin jadi A aksen. Jangan ditambahin jadi A minus, kreatif. Ya kan? Pakailah kreativitas pada tempatnya. Tapi ketika ketemu sama firman Tuhan, jangan pakai kreativitasnya kita. Karena itu seringkali salah. Bukan seringkali, pasti salah. Ya, Tuhan bilang A, ya lakukan A. Tuhan bilang B, ya lakukan B. Ya kan? Nah, jadi waktu kita cari dahulu kerajaan Allah, artinya kita mau tunduk pada setiap perkataan Tuhan, pada ketetapan Tuhan, pada hukum-hukumnya Tuhan, pada setiap peraturan yang Tuhan buat, kita tunduk pada semuanya. Dan puji Tuhan, saudara dan saya itu punya Alkitab yang menuntun kita dan mengajar kita untuk tahu apa yang sorga mau, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Raja. Kita punya Alkitab yang menuntun kita. Makanya gini, hal pertama menjadikan Tuhan yang terutama, nggak usah jauh-jauh. Oh, saya harus pelayanan di mana gitu kan? Oh, saya harus ikut conference di mana supaya saya belajar mengutamakan. No, enggak, bukan itu. Yang pertama adalah buka Alkitab saudara, baca tiap hari, lakukan. Itu yang pertama. Jadi kalau mau mengutamakan Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, tapi gayanya bilang, saya mengutamakan Tuhan karena kita ngerasa kita kasih banyak persembahan, kita nggak mengutamakan Tuhan, karena kita bahkan nggak cari tahu kebenarannya. Ingat tadi yang utama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biar clear ya gini. Misal ya, ini bagi saudara-saudara yang sebagai riders ya, pengendara motor, ya kan? Kan ada peraturan ya di negara kita, kalau berkendara motor harus pakai helm, betul? Betul ya, bisa nggak pakai helm? Ya nggak bisa. Terus nanti saudara nggak pakai helm misalnya ya, jalan keluar gitu ya. Terus habis itu ditilang sama Pak Polisi. Terus kan saudara nggak bisa bilang gini ya, ya saya kan nggak tahu Pak, makanya saya nggak pakai helm. Kira-kira polisi akan bilang apa? Ya makanya cari tahu. Orang udah berkendara, masa nggak tahu peraturannya berkendara gimana? Atau yang punya SIM, ya tapi nembak. Nah makanya jangan bikin SIM nembak. Ya kan, ikutin ujiannya, jangan SIM mah cuma formalitas dong. Itu justru menentukan saudara qualified untuk menyetir atau tidak. Jadi kalau SIM-nya nembak, terus habis itu nabrak, ya kan, nabrak tembok pada saat nyetir karena memang tidak qualified untuk nyetir, saudara nggak bisa bilang kan sama temboknya, tembok kenapa ada di situ? Saya kan lagi nyetir. Salah, saudara yang harus belajar, saudara harus cari tahu. Makanya harus ikut ujian, harus ikut ketentuan. Gitu loh, harus ikut peraturannya. Jadi bukan nggak bisa kita tuh hidup sesuka hati, nggak mau diatur, nggak bisa. Memang kita punya free will, tapi kalau saudara dan saya sadar kita sudah ditebus dengan darah Yesus, sadar kita tuh sudah bukan milik kita lagi. Makanya Galatia 2:20 bilang, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus dalam aku. Kalau Kristus dalam kita, tapi kita mau hidup sesuka hati, hidupnya mau serampangan, ya berarti Tuhan bukan yang utama. Gitu. Nggak bisa hidup sesuka hati, nggak bisa, ya udah saya hidup serampangan dulu aja sekarang. Saya ambil keputusan sesuka hati saya aja dulu. Ya nanti paling ya kebentur ya, kalau udah kebentur ya saya cari Tuhan. Makanya hidup kita jadinya nabrak sana-sini. Nabrak sana-sini terus nanti yang disalahkan siapa? Tuhan lagi. Tuhan nggak setia sama saya. Ya Tuhan setia sama kita, kitanya yang nggak setia sama Tuhan. Pas udah kebentur baru cari Tuhan, kebalik. Cari Tuhan dulu baru melangkah. Tanya Tuhan dulu baru melangkah, baru putusin. Bukan pas udah kacau balau baru cari Tuhan. Pun itu baiknya Tuhan ya, udah kacau balau pun kita datang sama Tuhan. Tuhan tolong juga kita. Tapi mau sampai kapan kita kayak gitu terus? Mau sampai kapan nabrak sana sini dulu? Baru bertobat. Saya ingat waktu itu ada satu hamba Tuhan yang bilang gini, nggak harus hancur dulu kok untuk bisa kau bangkit dan mengenal Tuhan. Nggak harus nabrak sana sini, coba dulu semua dosa, baru kalau habis itu bertobat. Nggak harus juga sih. Setiap kali ketika kita datang sama Tuhan, di situ terjadi pertobatan. Kalau kita arahkan hati kita sama Tuhan. Jadi nggak usah tunggu nabrak sana sini dulu.
Nggak usah tunggu hancur dulu baru datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini. Oh, tapi hidup saya nggak hancur. Ya nggak hancur juga datang sama Tuhan. Karena kita kepunyaan Tuhan. Jadi waktu kita salah menempatkan prioritas dalam hidup kita, yang seharusnya raja, kita buat jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang paling tragis, yang paling naas, ya, ini agak dramatis mungkin kalimatnya, tapi ini terjadi. Yang paling tragisnya adalah kita bukan kehilangan berkat-berkat yang tambahan tadi, kita kehilangan yang utama, itu Tuhan sendiri. Kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita punya semuanya, itu sia-sia. Mari kita buka Markus 8 ayat 36 sampai 37. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan bilang ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara punya semua dunia, ya, saudara punya semua yang dunia cari, yang tadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah cari, dan saudara punya itu. Tapi kau kehilangan Tuhan, kau kehilangan semuanya. Karena inti hidup kita, itu bukan harta. Bukan uang kita, bukan popularitas, bukan posisi kita, bukan karir kita, bukan kuliah kita, bukan sekolah kita. Ingat ya, bukan berarti ini tidak perlu ya. Saya nggak lagi bilang, oh ya udah males-malesan aja kerja, cari dahulu kerajaan Allah. Nah, kalau cari kerajaan Allah, saudara akan temukan kalau kerja itu harus sungguh-sungguh. Makanya set dulu prioritasnya harus benar supaya ngerjain yang lain itu benar. Ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan yang utama karena kita terlalu sibuk mengejar yang tambahan. Ingat itu akan ditambahkan padamu. It will be given unto you. Dan ketahuilah saudara-saudara, Tuhan terlebih rindu memberkati anak-anaknya. Gak ada di Alkitab Tuhan bilang, oh Tuhan pengen kau nestapa hidupmu meminta-minta ngemis di pinggir jalan, tuh gak ada. Tuhan bilang Tuhan mau memberkati kita. Dan Tuhan mau memberkati kita sampai berkelimpahan. Makanya tadi di awal saya bilang, minta Tuhan untuk selidiki hati kita. Seringkali yang bikin kita tidak mengalami, itu bukan karena Tuhan. Udah pasti bukan karena Tuhan. Karena kitanya. Kita mendua hati. Bukan Yesus yang utama. Kenapa kita harus ngerti tentang mencari dahulu kerajaan Allah? Karena gini, once ketika hukum dalam satu negara, dalam satu wilayah itu disahkan, ada konsekuensi dari tidak mentaati hukum. Ada konsekuensi kalau kita langgar, kayak tadi nggak pakai helm, ya konsekuensinya ditilang misalnya. Yang paling bahayanya bukan ditilang sebenarnya, nabrak, terus habis itu kepalanya kebentur, ya kan? Karena nggak ikut aturan. Jadi aturan itu dibuat untuk kebaikan kita. Firman Tuhan itu untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita, bukan. Ya itulah tipuan-tipuan yang dibuat iblis gitu. Kayak seolah-olah firman Tuhan tuh mengekang, memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Kayak firman Tuhan tuh berat sekali untuk dilakukan. Saya tahu bahwa firman Tuhan tuh memang, ya pasti ada pengorbanan ketika kita melakukan firman. Tapi di surat Yohanes dibilang apa? Dan firman itu tidak susah untuk dilakukan. Nah, jadi ayo jangan pakai pola pikir yang lama, firman Tuhan tuh berat banget. Ya, jadinya malas ngelakuin firman. Gitu ya. Nah, balik lagi. Ada konsekuensi ketika kita tidak melakukan apa yang sudah disahkan, apa yang sudah menjadi ketetapan. Apapun alasannya kayak tadi, karena males nggak mau baca, jadi saya nggak tahu kebenarannya. Jadi saya ngelanggar apa yang Tuhan sudah bilang, ada konsekuensinya. Karena kesombongan kita misalnya, ngerasa nggak butuh Tuhan, makanya kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah berdoa. Ya ada konsekuensinya, ada dampaknya. Atau apalagi karena berontak, nggak mau diatur. Semuanya ada konsekuensinya. Tapi dengar baik-baik, waktu kita hidup di bawah hukum-hukumnya Tuhan, maka ada covering ilahinya Tuhan, ada perlindungan ilahinya Tuhan atas hidup kita. Ketika saudara menjadikan yang utama sebagai yang utama, saudara beroleh berkat yang utama, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang bangsa-bangsa lain cari, semuanya itu cuma ditambahkan doang sama kita. Kita dapat yang utama. Ya. Persekutuan bulan Februari yang awal, Cik Uli bagikan tentang perjanjian kesulungan, dijelasin ya tentang Esau yang menjual hak kesulungan dengan sangat mudah sama Yakub. Dia nggak ngerasa itu berharga. Lalu dijelaskan di perjanjian baru dia apa? Waktu Esau, bahkan ketika dia mau mencari dengan mencucurkan air mata pun, dia nggak akan dapat lagi. Karena dia melepas yang utama. Jadi kalau hari ini kita kehilangan yang utama, kita kehilangan semuanya. Yang tambahan itu nggak akan ada lagi artinya.
Karena nggak dapetin yang utama. Ya. Tapi kalau kita nggak hidup di bawah hukum Tuhan, lalu kita expect, kita harapkan ada divine coveringnya Tuhan to be upon your life dalam hidup kita, itu konyol. Kita mau berkatnya, kita mau covering ilahnya, kita mau divine coveringnya, tapi kita nggak mau hidup di bawah kepemimpinannya Tuhan. Gak bisa, saudara. Makanya nggak bisa hidup sembarangan, nggak bisa hidup tuh seenak. Saya mau hidup seenak, saya nggak mau diatur. Gak bisa. Ya hidup ikut Tuhan harus mau diatur. Tadi pagi saya baca di kitab Tawarik tentang Salomo, ya kan? Dibilang pegawai-pegawai Salomo bahkan cara duduknya, cara melayaninya, pakaiannya bahkan diatur. Ya kan? Dan itu membuat ratu dari negeri selatan tuh terpesona, gila edan ini. Semuanya itu membuat dia terkagum-kagum. Jadi kalau hari ini Tuhan atur hidup saudara, supaya saudara siap untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, jangan mau ditipu sama iblis. Ya, wah ikut Tuhan tuh dikekang, saya tidak merdeka. Salah, kemerdekaan yang sejati itu waktu kita tunduk sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita merdeka ngelakuin dosa, kita adalah budaknya iblis. Kita budak dosa. Tapi waktu kita tunduk sama Tuhan, kita orang yang merdeka. Ya, jadi jangan sampai salah pola pikiran kita. Nah, mari murid-murid Kristus, berlakulah sebagai warga kerajaan sorga. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Bangun pagi, apa yang dicari? Bukan kerjaan, bukan kopi, ya. Mana ngopi dulu gitu kan, ya nggak apa-apa sih ngopi sambil baca Alkitab, tapi jangan sampai gara-gara minum kopi, gara-gara main game, gara-gara buka medsos, Tuhan jadi yang nomor kesekian. Gak sesusah itu mempraktekkan mengutamakan Tuhan. Kita mulai dari hidup kita sehari-hari aja. Waktu kita bangun pagi, siapa yang pertama kita cari? Ingat tadi, mengutamakan bicara tentang siapa yang paling kita kejar, apa yang paling kita kejar. Pagi hari ketika kita bangun tadi, kita cari Tuhan nggak? Kita berdoa nggak? Ya. Kita baca nggak Alkitab kita? Jadi itu yang utama. Ketika kita bangun pagi, cari Tuhan dulu. Maka semua yang kita perlukan tuh Tuhan tambahkan. Tuhan, hari saya butuh hikmat, Tuhan kasih. Tapi cari dulu yang utama. Lalu praktekkan firman Tuhannya. Lalu praktekkan kebenaran yang kita temukan dalam firman. Jadi hari ini yang sedang bergumul soal pekerjaan, yang hari ini kita tahu ya di bangsa kita terjadi banyak perubahan sekarang, dan saya pun salah satu orang yang mengalami kegelisahan tentang apa yang terjadi di bangsa kita gitu. Tapi jawabannya tuh bukan kabur aja dulu. Bukan itu yang Tuhan suruh. Waktu saya berdoa dan saya bawa semua, Tuhan saya gelisah sekali, Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan tolong pemerintahan ini, Tuhan tolong kantor di mana saya berada. Tuhan suruh saya baca Lukas 18, isinya apa? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, itu pesannya. Tuhan gak bilang kabur aja dulu, pas skip dulu aja, nanti pas udah beres datang lagi ke kantor, enggak. Tuhan bilang berdoa dengan tidak henti-hentinya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, bukankah demikian Tuhan akan membenarkan dengan segera orangnya yang berseru siang dan malam di hadapannya. Tapi dibilang setelah itu, apakah kalau anak manusia datang ke muka bumi, hari ini ada dia temukan iman gak di muka bumi? Waktu saya baca itu, saudara, saya tertegur banget. Ya, saya bilang, iya Tuhan, harusnya saya gak khawatir. Harusnya saya gak gelisah. Ya gelisah tuh karena saya lihat kenyataannya. Tapi di dalam Tuhan tuh selalu ada pengharapan. Dan Tuhan bilang jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Karena kuasa Tuhan tuh lebih besar daripada semua penguasa yang ada di muka bumi. Iman saya bangkit. Ketika saya masuk kantor lagi besoknya, apa yang saya lakukan? Ya masuk. Sampai di ruangan saya perkatakan dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atas tempat ini. Kita nggak jadi orang-orang yang putus asa. Waktu kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena saya cari kerajaan Allah dan kebenaran, saya tahu bahwa bangsa Indonesia pasti aman dalam tangan Tuhan. Mau apapun hari ini pergolakannya, saya tahu tangan Tuhan yang kuat itu menyertai bangsa kita. Ya. Jadi yang berdoa buat pekerjaan bukan lobby sana-sini jawabannya. No, bukan itu. Cari dahulu kerajaan Allah, lalu bawa kebenaran itu ke tengah-tengah kantor kita, ke tempat usaha, ke bangsa kita, ke kota kita, bawa kebenaran itu. Maka semuanya Tuhan tambahkan kepada kita. Semua yang kita doakan dengan, wah berlinang air mata, Tuhan kasih sama kita. Yang berdoa
yang kuliah, yang sekolah, berdoa buat studi, saya mau nilai yang lebih baik. Jangan pakai cara-cara gampangan, cari kerajaan Allah. Jangan curang, jangan nyontek, jangan nyuri hasil kerja orang lain. Jangan mau yang gampangan. Semua yang diperoleh dengan gampang akan hilang dengan mudah juga. Ya, usahakan yang terbaik. Ya, saya kurang pintar, berdoa. Saya selalu merasa saya nggak lebih pintar daripada teman-teman saya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya hikmat-Mu. Supaya saya mengerti, karena saya nggak sepintar teman-teman saya. Sekali dijelasin sama dosen dulu waktu kuliah, langsung ngerti. Saya harus baca berkali-kali, tapi ya kalau itu pun yang harus dilakukan, lakukan dengan sukacita. Karena kita tahu kita ngerjainnya buat Tuhan. Ya, yang berdoa buat keluarga, buat apa lagi? Buat yang lagi sakit, berdoa buat kesehatan, berdoa buat keuangan, berdoa buat apapun, buat pendidikan. The Bible has the answer for all our question. Buat semua doa kita ada jawabannya di Alkitab, ada jawabannya dalam firman Tuhan. Yesus jawaban atas semuanya. Makanya Tuhan tuh menjaminkan bahwa waktu kau cari dahulu kerajaan Allah, semua yang kau perlukan Tuhan tambahkan padamu. Jadi waktu Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah, itu bukan nanti lah ya Tuhan pikirkan gimana cara memenuhi kebutuhanmu. Berarti udah ada. Makanya Tuhan dengan begitu kuat bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan tambahkan kepadamu. Semua yang lain itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kau mengenal Allah, kau tidak akan mencari apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang kita pakai, di mana kita akan tinggal. Gimana cara kita untuk naik ke posisi itu, kita nggak akan cari itu. Tuhan tahu saudara membutuhkannya. Dan Tuhan akan berikan. Waktu kita punya prioritas yang benar. Dan tidak pakai caranya kita. Tuhan punya caranya sendiri. Jadi kalau Alkitab kita nggak pernah baca, kita persekutuan juga males, diajak, ayo kita pemuridan, males. Hilang-hilangan, kabur-kaburan, gimana kita mau mengerti? Kalau bahkan kita nggak punya waktu untuk dengar Tuhan bicara, gimana kita bisa tahu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau kita saat teduh aja tuh kayak paksaan banget ya, wah seperti kayak lagi narik beban 1000 kilogram kali ya, 1 ton gitu ya, untuk saat teduh aja gitu loh. 1 jam aja pun kita nggak bisa spend waktu sama Tuhan. Kita ogah-ogahan. Kadang kita berdoa, kadang enggak ya, tergantung mood aja. Hari ini bertobat. Oh, tapi saya tetap bisa hidup dengan kebiasaan saya itu. Ya, kita nggak akan kemana-mana. Tapi kalau saudara mau mengenal Tuhan lebih lagi, saudara mau mengutamakan Tuhan, bertobat dari jalan hidup kita yang lama. Kemalasan, keengganan kita, rasa cukup kita. Ya. Orang yang tidak pernah berdoa, itu adalah orang yang sombong. Karena orang yang nggak berdoa adalah orang yang percaya bahwa dia bisa, dan dia tidak butuh Tuhan. Jadi kalau hari ini kita nggak berdoa, berarti kita ngerasa diri kita bisa. Jadi kalau pagi hari ketika kita bangun, kita nggak berdoa, kita nggak meminta pertolongan Tuhan, kita nggak meminta penyertaan Tuhan, berarti kita merasa kita hebat. Nah, makanya kembalikan prioritas kita ke posisi yang benar. Ya. Jangan sampai prioritasnya salah. Cari dahulu kerajaan Allah. Dan sepanjang bulan ini, kalau ikut persekutuan, makanya ikut dari awal. Ya, bulan Februari ada 4 kali persekutuan gabungan. Hadir semuanya. Jangan, wah tema yang ini menarik, saya akan datang di sini. Jangan. Saya ditegur Tuhan tentang hal itu. Wah, saya akan cari yang ini. Tuhan nggak bisa kayak gitu. Kalau kau mau kenal Tuhan, kau harus cintai semuanya. Jangan dipilih-pilih, oh yang ini bagus, yang pembicara ini dahsyat, saya akan datang. Kalau yang ini saya nggak akan datang. Ya kita kehilangan berkatnya. Ya sepanjang bulan ini, ya Ciuli di minggu pertama bagikan tentang perjanjian kesulungan. Kata dia bagikan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kak Ester, Irene bagikan tentang persepuluhan. Semua itu saudara ada dasarnya di Alkitab. Ya, nggak ada kan kemarin ya para pembicara bilang gini, menurut doktrin saya persepuluhan itu definisinya nggak ada. Ya kan? Menurut doktrin saya, menurut penelitian saya, kita harus muliakan enggak ada. Semuanya ada dasarnya di Alkitab. Ya. Itu sudah tertulis. Kalau hari ini hatimu masih gontok-gontokan perkara persembahan, yang tertulis masih kita debat, benar Tuhan yang utama dalam hidup kita? Kalau hari ini perkara persembahan masih ganjel di hati kita, benar Tuhan jadi yang terutama? Jangan baca Alkitab buat cari pembenaran diri. Sering sekali kita baca Alkitab buat membenarkan ketidakmauan kita untuk melakukan firman, dan Tuhan tidak berkenan sama itu. Kita baca Alkitab
itu bukan buat cari pembenaran, tapi buat temukan kebenarannya. Jadi kalau saya mau membela pemberontakan saya pada Tuhan, saya bisa aja cari ayatnya. Tapi apakah itu membuat saya jadi benar di hadapan Tuhan? Enggak. Saya benar buat diri saya sendiri, tapi saya tidak benar di hadapan Tuhan. Oh, supaya membenarkan, saya tidak perlu memuridkan, saya cari semua ayatnya. Kita bisa temukan. Mungkin saja saudara bisa menemukan, ya menurut saudara cocok. Apalagi sekarang udah ada AI ya, tinggal cari aja keywordnya. Muncul semuanya ya, tentang kekhawatiran, tentang jiwa, oh kita udah langsung ketemu semuanya. Tentang kita ketemu semuanya. Lalu kita bisa pakai itu untuk membenarkan ketidakmauan kita untuk melakukan firman. Tapi apakah itu membuat kita benar di hadapan Tuhan? No, enggak. Makanya dibilang sunat hatimu. Tuhan pernah bilang satu kali sama saya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk firman yang kau dengar, yang kau baca, itu bertumbuh di hatimu. Waktu Tuhan ngomong itu sama saya, hati saya tuh tersayat-sayat gitu loh. Saya tersadar, iya ya, kok harus lama ya untuk mengeksekusi firman. Harusnya kalau firman datang hari ini, eksekusi hari ini. Harusnya ketika firman disampaikan, udah. Saya ingat sekali perkara persembahan itu bukan satu kali dibagikan di tengah-tengah kita. Itu beberapa kali loh gitu. Bahkan di tengah-tengah kelompok pemuridan, saya yakin itu dibahas sama para pembimbing. Tapi kalau sampai hari ini ketika dengar persembahan, masih ada di antara kita yang sikap hatinya kayak gini ya, nyinyir, ya, terus curiga, terus langsung nuduh, wah ini hamba Tuhan lagi butuh uang nih, gitu. Terus bilang, wah, contohnya saya ya hari ini, wah ini mulai menyentuh perkara persembahan nih, berarti si Epa lagi butuh uang. Bertobat. Itu udah tertulis di Alkitab. Jadi kalau yang jelas-jelas tertulis di Alkitab masih kita bantah. Kita nggak masuk ke perkara Matius 6 ayat 33, kita nggak nyampe ke situ. Kita nggak sedang cari kerajaan Allah. Kita cari kerajaan kita sendiri. Kita mau jadi raja dalam hidupnya kita. Kenapa dibahas dengan sangat kuat tentang persembahan di tengah-tengah kita? Itu bukan, oh Tuhan butuh uangnya saya. No. Tuhan adalah pemilik alam semesta. He is the Lord of the universe. Dia disebut Lord Adonai, pemilik. Dia bahkan menciptakan dari yang gak ada jadi ada. Jadi kalau Tuhan tulis persembahan, bahkan berkali-kali Tuhan bahas di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan tuliskan tentang persembahan, Tuhan sampaikan tentang persembahan. Itu bukan supaya Tuhan jadi lebih kaya, no, enggak. Bukan supaya, oh, hamba Tuhan ini menyampaikan persembahan supaya dia makin kaya, enggak. Tapi itu buat saudara dan saya. Supaya apa? Hatimu dan hati saya tidak terpaut pada uang. Karena Paulus sudah tulis sama Timotius, dia bilang apa? Akar semua kejahatan itu cinta akan uang. Jadi waktu Tuhan bilang tentang perkara persembahan, Tuhan tidak mau saudara dan saya jatuh dalam berbagai-bagai kejahatan. Kenapa? Karena hati kita terpaut pada uang. Salah satu cara untuk membuktikan kemurnian hati kita bahwa kita tidak terpaut pada uang, itu bicara tentang persembahan. Makanya di dalam persembahan itu bicara tentang hati. Ingat si janda yang kasih cuma 2 sen itu. Kalau kita baca kan Tuhan Yesus bilang gini, dia memberi jauh lebih banyak daripada yang lain. Daripada yang bahkan memberi dalam nominal lebih gede. Kenapa? Karena dia kasih 1/1 dari hidupnya. Semuanya. Bukan 1/5-nya loh. Bukan 1/10-nya. Semua yang dia punya, dia kasih buat Tuhan. Dan persembahan itu berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dengar tentang perkara persembahan, lalu kita mulai curiga, mulai gelisah hati kita. Ayo bertobat. Bukan buat orang lain loh. Buat kita firman Tuhan itu datang. Karena Tuhan mau memberkati kita. Dan hanya dengan cara itu, kau siap menerima berkat Tuhan. Karena untuk menerima berkat yang besar, butuh kapasitas yang besar. Kalau hatimu terpaut pada uang, nggak ada ruang tampungnya. Maka Tuhan harus men-stretch, bahkan harus diganti tampungannya. Makanya kalau dengar persembahan, hati kita marah, kita nggak mau ngelakuin. Benar nggak Tuhan jadi yang utama? Kalau kita bilang, saya mengasihi Tuhan, saya datang, yang penting itu kan hati kita. Ya karena kata firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Benar kalau kita datang sama Tuhan dengan tangan kosong, hati kita ada buat Tuhan? Enggak kan? Kalau kita datang sama Tuhan, harus kita bawa sesuatu. Ya. Ya kan saya ingat Kak Tania waktu itu bagikan, waktu kami pernah datang ke rumahnya Kak Tania, itu bawa sesuatu, meskipun Kak Tania nggak request.
Kenapa? Ya karena kita datang loh gitu. Masa kita dengan tangan kosong sih datang gitu? Apakah karena Kak Tania minta? Enggak. Dengan sebuah kesadaran. Saya dan Irene waktu itu datang membawa itu. Gitu. Ingat akar segala kejahatan tuh cinta kan. Hati-hati. Kita hitung-hitungan, kita khawatir. Membuat kita nggak pernah melangkah lebih lagi dalam Tuhan. Ya, saya pernah ngalami suatu kali. Saya kasih background dulu ya. Saya ini orangnya pelit. Dulu ya, puji Tuhan sekarang berubah ya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya dulu pelitnya bukan cuma sama orang lain tapi sama diri saya juga ya. Jadi saya buat diri saya perhitungan gitu loh, apalagi buat orang ya, boro-boro gitu kan. Nah, akhirnya kan dimuridkan ya, saya bertobat, lahir baru, saya dimuridkan, saya diajar firman gitu ya. Lalu pada saat saya sudah mulai bekerja, saya nabung kan, saya punya rekening tabungan sendiri. Lalu satu kali waktu itu ada satu keluarga dekat saya sakit. Terus dikasih tahu bill rumah sakitnya berapa, lalu detik itu juga Tuhan bilang sama saya, keluarin semua isi tabungan, kasih buat orang itu. Apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung transfer? No, tentu saja bukan, karena saya orangnya pelit ya kan. Jadi apa yang saya lakukan pertama kali adalah saya bernegosiasi dengan Tuhan. Ya keluarlah kreativitas saya, ide-ide baik saya. Tuhan boleh nggak setengah aja? Karena kalau semuanya dikasih nih, berusaha menjelaskan pada Tuhan ya. Kalau semuanya saya kasih, nanti nggak ada dana darurat Tuhan di rekening saya. Soalnya enggak, kasih semuanya. Apakah setelah itu hati saya berubah? Enggak. Semalam-malaman itu, ya hati saya bernegosiasi terus sama, yakin Tuhan setengahnya aja deh. Terus mulai naik penawarannya ya, 3/4 deh Tuhan, gak setengah, 3/4, saya kasih deh Tuhan. Tapi biar ada cadangan Tuhan, gimana kalau terjadi apa-apa, nanti saya gimana gitu. Sampai akhirnya dari yang Tuhan jawab, enggak Tuhan mau semuanya, sampai akhirnya Tuhan cuma diem aja. Nah, saya udah tahu nih, oh kalau Tuhan udah diem aja berarti sudah ketok palu ya, ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Sebenarnya dari awal juga nggak bisa diganggu-gugat sih gitu. Tapi ya pinter-pinteran saya aja kan, saya tawar-menawar sama Tuhan. Terus udah saya tidur, besok pagi ya pas saya bangun, yang biasanya bangun saat pagi Roh Kudus ya kan, lalu hadirat Tuhan menyergap hidup saya. Saya tahu pagi itu saya bangun dengan hati yang mendua. Akhirnya saya bilang sama Tuhan bahkan nggak ngomong apa-apa lagi pagi itu, saya langsung bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya tahu, saya salah, saya akan berikan semuanya Tuhan, kalau Tuhan bilang kasih semuanya, saya akan kasih semuanya. Udah, selesai dari situ saya transfer uang itu ke keluarga saya yang sedang sakit itu, sudah keluar, dia puji Tuhan, keluar dari rumah sakit. Apakah setelah itu saudara-saudara langit mencurahkan hujan uang gitu ya, terus kayak iklan bank itu loh yang ada payung terbalik, saya tampung-tampung uang gitu ya karena saya sudah melakukan firman Tuhan. Tidak terjadi apa-apa pada saat itu gitu ya. Dan saya juga tidak bilang juga sih sama Tuhan, mana Tuhan kan saya sudah lakuin, enggak, saya nggak bilang itu sama Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sedang mengoreksi hati saya, Tuhan sedang menyelidiki hati saya, jadi ya udah, saya udah kasih, saya bersukacita, ada damai sejahtera penuh atas hidup saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sediakan yang saya butuh ya. Jadi tabungannya aja yang saya kasih karena untuk dana bulanan saya masih ada. Nah lalu nggak lama dari situ kayak 2 minggu apa 3 minggu gitu ya, ada pengumuman di kantor ya, biasa kan kalau ada pengumuman bonus ya satu kantor heboh gitu kan. Hari apalah saya lupa waktu itu, terus dikasih tahu, oh ini tunjangan kinerja tahunan kita cair gitu. Pada heboh semuanya, udah masuk cek rekening gitu kan. Saya waktu itu udahlah nanti aja gitu kan. Saya lanjut kerja. Pas pulang kerja, saya ke ATM, saya buka, saya lihat nominal yang masuk, itu jumlahnya, kalau nggak salah waktu itu antara 5 kali lipat atau lebih dari 5 kali lipat dari yang saya berikan buat si keluarga saya tadi sakit itu. Ya kan, tapi satu hal yang saya sangat bersukacita hari itu bukan karena nominal uangnya. Dan saya bersyukur saya tidak terpukau dengan nominal uangnya. Tapi saya bersyukur karena saya belajar taat sama Tuhan dan saya tahu hati saya tidak terpaut pada uang. Jadi waktu saya lihat nominal itu di rekening, saya cuma bilang, oke, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur, lalu saya kasih persepuluhan sama pembimbing saya. Sudah, setelah itu, saya sadar bahwa, sekarang hati gue, puji Tuhan sudah tidak terpaut lagi pada uang. Gitu. Masih terus diuji Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa semua firman yang kita baca itu memang harus teruji dalam hidup kita. Harus dibuktikan nyata dalam hidup kita. Harus kita alami. Jadi kalau kita cuma sekedar baca, katanya, memberi dengan sukacita, kita harus sampai ngalamin itu. Tuhan bilang Tuhan akan membukakan tingkap langit, dan kau sampai berkelimat, kita harus ngalamin itu. Jangan puas cuma sekedar jadi pembaca, pendengar, ngedengar kesaksian,
yang bagi firman, wah, lalu kita terpukau hebat, keren banget, lalu kita nggak ngalamin. Kita kehilangan yang paling utama. Jadi sekali lagi, kalau kita dengar persembahan itu bicara tentang hati kita. Yang Tuhan lagi mau bongkar apa? Hati kita, bukan yang lain. Ya, bukan uang kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, berarti Tuhan bukan yang utama. Amin. Jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan tambahkan pada kita. Buat prioritas yang benar. Cari yang utama. Maka semua yang kita perlukan, yang orang-orang juga cari hal itu ditambahkan pada kita. Amin. Saya yakin ini tidak sulit untuk dipahami, jadi kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Ya, tadi di awal saya jelaskan bahwa mengutamakan itu bicara tentang 3 hal, prioritas, pengorbanan, dan kasih. Ya, saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama tentang prioritas. Ya, prioritas artinya kita menempatkan, ya, ada skala pasti di situ. Dia yang paling penting yang mana? Yang utama yang mana? Nah, kalau yang utama itu urgent, maka kita akan mengesampingkan yang nomor 2, nomor 3 itu akan kita kesampingkan. Ya. Jadi kalau kita punya prioritas dalam hidup kita, maka yang tambahan-tambahan, ajakan-ajakan lain itu akan kita abaikan. Ya. Jadi kalau hari ini Tuhan prioritas dalam hidup saudara dan saya, maka kalau hari ini Tuhan interupsi waktu kita nggak akan berbantah. Bentar dulu Tuhan, saya kan lagi buka medsos. Bentar dulu Tuhan, saya kan lagi leye-leye Tuhan. Bentar dulu, saya kan lagi me time. Bentar dulu, saya kan lagi healing Tuhan. Kita nggak akan bilang kayak gitu sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita realokasi, atur kembali yang Tuhan sudah kasih buat hidup kita nggak akan keberatan. Kalau ada kepentingan kerajaan sorga, itu akan jadi yang utama buat kita. Jadi kalau ada uang di dalam kas kita sebagai bendaharanya Tuhan, waktu Tuhan bilang keluarkan, kita akan keluarkan. Siapa di sini yang sadar bahwa dia adalah bendaharanya Tuhan? Yang sadar dia bendaharanya Tuhan, coba kasih reaction. Atau yang bisa raise hand. Ya. Siapa di sini yang sadar dia adalah bendaharanya Tuhan? Atau saudara merasa saudara pemilik dari apa yang Tuhan kasih? Saya adalah bendaharanya Tuhan. Ingat bahwa seorang bendahara itu bukan pemilik loh. Saya sekarang jadi bendahara di divisi saya. Nah, saya nggak bisa bilang gini ya, ketika pimpinan saya bilang, Pak keluarin ya uang sekian-sekian untuk beli belanja operasional kita, terus saya bilang, oh nggak bisa dong Bu, sayang dong kalau dikeluarin sekarang. Nggak bisa, karena bukan uang saya gitu loh. Itu uang bersama, saya cuma ngelola. Jadi kalau dibilang simpen, saya akan simpen. Kalau dibilang keluarkan, saya akan keluarkan. Jadi kalau hari ini, ketika Tuhan bilang kasih, persembahkan, lalu kau tahan, berarti kau ngerasa itu punyamu. Berarti kita bukan bendahara. Kita pemilik. Berarti kita ambil apa yang jadi punyanya Tuhan. Jangan bersikap seperti pemilik, padahal kita adalah bendahara. Bendahara yang baik adalah yang mengelola tepat seperti apa yang pemilik mau. Oh, tapi saya kreatif, saya tambahkan, nggak bisa. Ikutin apa kata pemilik. Kalau Tuhan bilang lepas, ya lepas. Kayak yang tadi saya bilang, ya Tuhan bilang lepas. Ya, awalnya berat sih, tapi ya saya sadar bahwa kalau saya sadar banget waktu itu, pagi hari itu ketika saya saat teduh, saya sadar sekali kalau saya nggak lakuin ini, saya nggak akan pernah naik level di dalam Tuhan. Saya harus lakukan ini karena saya mau kenal Tuhan lebih lagi. Lalu saya kasih sama Tuhan. Tuhan tambahkan lagi, kas di dalam perbendaharaan saya, ya saya kelola lagi. Waktu Tuhan bilang lepas, lepas lagi. Waktu Tuhan bilang simpan, ya simpan lagi. Waktu Tuhan bilang kasih ke ini, ya saya kasih. Saya tidak punya hak untuk bilang sama Tuhan, itu kan uang saya Tuhan, itu kan gaji saya. Karena semua hidup kita itu punyanya Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Ester jelaskan tentang persepuluhan, sadar nggak sih 10/10-nya tuh punyanya Tuhan loh sebenarnya. Jadi kalau Tuhan bilang kembalikan 1/10 dan kita masih berat hatinya, sungguh terlalu, mari kita bertobat. Ya. Jadi prioritas itu bicara tentang kita tidak akan berbantah ketika Tuhan minta fokus kita, ketika Tuhan minta waktu kita nggak akan menahan. Ayo doa, ya nanti dulu lah Tuhan, saya kan masih mau
leye-leye, enggak. Kita akan utamakan itu. Sekalipun dagingku, ya nggak perlu sih dikutip yang kitab Mazmur, kayak daging kita nggak sampai habis lenyap ya kalau pulang kantor, pulang kuliah. Tapi kalaupun capek banget, lalu Tuhan bilang, aku mau ngobrol samamu. Kita kasih waktu kita sama Tuhan. Itu prioritas namanya, yang utama. Gitu. Ya, dan prioritas itu bicara tentang kita bersegera dalam Tuhan. Jadi kalau menunda-nunda ya berarti bukan prioritas. Makanya tadi saya ceritakan kan, kami conference, terus habis itu kami berangkat pagi, hampir, kalau bisa mungkin nanti, kalau misalnya ini sampai 10 hari, mungkin di hari ke-3, ke-4, mungkin kami akan datang dari jam 6 pagi, jam 5 pagi gitu ya, untuk dapat tempat duduk yang paling terbaik gitu loh, untuk bisa dengar firman Tuhan. Itu akan, kayaknya sih, saya rasa ini, kelompok-kelompok ini akan melakukan itu ya, orang-orang, murid-murid yang datang ini gitu, karena kita mau mengutamakan, kita nggak mau menunda-nunda. Tapi kan belum mulai acara, ya nggak apa-apa, kita mau dapetin yang utama gitu. Ya, jadi kalau bicara mengutamakan, pasti bicara soal prioritas. So, set ulang prioritas hidup kita. Yang utama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan apa yang akan kami makan, yang kami minum, yang akan kami pakai, di mana kami akan tinggal, siapa yang akan memuji. No, bukan itu. Yang utama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, bicara tentang mengutamakan, itu pasti bicara tentang pengorbanan. So, kalau mengutamakan tanpa pengorbanan, itu bukan mengutamakan. Ya, saudara-saudara yang pernah nonton konser, terus siapa misalnya ya, Blackpink datang ya, kan saya ingat waktu itu ya, Blackpink datang sampai, oh bukan, Coldplay ya waktu itu, yang datang, wah sampai war tiket, ya kan, mantengin terus gitu ya, terus sampai cuti, ya kan, karena itu di hari Rabu ya, sampai cuti, ya kan, untuk bisa ikut konser Coldplay, bayar harga, ada yang bahkan sampai kena getok calo gitu kan, 10 juta buat dapat tiket VVIP ya, kalau kata beberapa orang katanya, biar duduknya nanti di pangku sama vokalisnya kali ya, kalau misalnya bayar semahal itu gitu ya. Orang rela bayar itu. Hanya untuk mendapatkan spot terbaik. Ya. Kenapa? Karena yang utama dalam hidup orang yang mau nonton konser. Apa dampaknya? Waktu dia punya tiket VVIP ya, minimal dia bisa lihat lebih jelas. Ya, dia bisa salaman. Ya, dia bisa cipika-cipiki, dia bisa minta tanda tangan, dia bisa ngobrol bentar. Ya, at least dia bisa kenal lebih baik dibandingkan orang-orang yang duduknya di festival ya, yang jingkrak-jingkrak di bawah gitu kan, yang duduk di tribun gitu. Dia dapat akses yang lebih. Jadi kalau Yesus yang utama, nggak mungkin nggak ada pengorbanan dalamnya, nggak mungkin nggak ada persembahan di situ. Makanya kenapa dibilang persembahan bicara tentang hati kita? Karena Tuhan mau dia yang jadi yang terutama dalam hidup kita. Yang namanya mengutamakan harus ada pengorbanannya. Ingat mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan itu sudah Yesus berikan teladannya buat kita. Kalau sesuatu itu berharga buat kita, kita akan berkorban buat hal itu. Karena hidup saudara dan saya berharga buat Tuhan, maka ada korban. Ada darah yang harus tercurah untuk menebus dosa kita. Supaya hidup kita merdeka, supaya hidup kita bebas dari dosa. Supaya kita nggak menanggung kutuk dosa. Kalau demikian Tuhan mengasihi hidup saudara dan saya, Tuhan terlebih layak menerima kasihnya kita. Jadi, kalau hari ini mau ikut Tuhan, tapi nggak mau berkorban, ya berarti kita sedang memilih memang untuk tidak mengikut Tuhan. Nah, yang ketiga, mengutamakan, bicara tentang kasih. Ya, kita bisa melakukan A, B, C, D tanpa kasih. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Mari kita buka Matius 22 ayat 37 sampai 38. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Apa yang utama dan yang pertama? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau hari ini kita pikir, oh Tuhan tidak mau menjadi yang terutama dalam dosa. Salah, Tuhan bilang dia mau yang utama.
Dia mau jadi yang terutama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang pertama adalah kasihi Tuhan Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap harta kita. Kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, kepintaranmu. Kasihi Tuhan dengan semua yang kita punya. Dengan semua yang kita bisa lakukan. Kasihi Tuhan. Itulah yang pertama dan yang terutama. Jadi kalau hari ini ngelakuin firman, mungkin bukan cuma tentang persembahan. Ada kebenaran-kebenaran lain yang mungkin kita susah untuk melakukan. Ketika kita dengar tentang baptisan, wah memang baptisan harus ditenggelamkan. Nah, bisa lah dipercik, yang penting sama-sama air. Kalau firman Tuhan udah jelas-jelas tuliskan. Oh nggak apa-apa lah, nggak harus ngalamin baptisan Roh Kudus. Ya kan saya diubahkan terus-menerus dari sehari ke sehari. Ya kan? Kalau kita excuse, kita berat ngelakuin firman. Ya. Kalau dengar firman Tuhan yang muncul itu bukan oke, Tuhan saya mau ngelakuin. Kalau yang muncul ada perdebatan, bantahan, excuse. Saya yakin alasannya cuma satu kok. Yang paling dasar. Kita nggak mengasihi. Bohong kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tapi susah untuk kita ngelakuin apa yang Tuhan suruh. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan ngelakuin apa yang dia suka. Bahkan sekalipun kita mungkin nggak suka hal itu. Bahkan sekalipun itu berat untuk dilakukan, akan kita lakukan juga. Kenapa? Ya karena kita mengasihi. Dan mengutamakan Tuhan, itu bukan cuma sekedar, saya udah lakuin A, saya udah lakuin B, saya udah lakuin C. Saya sering sekali ngedengar, aku udah lakuin A, aku dimuridkan, aku ikut Tuhan, aku tinggalkan semua yang Tuhan suruh tinggalkan. Tapi gajiku nggak lebih tinggi daripada yang lain, nilaiku nggak lebih bagus daripada yang lain. Hidupku kayaknya nggak lebih sukses daripada yang lain. Aku kayaknya nggak lebih bahagia daripada yang lain. Nah, disitulah letak salahnya. Kenapa? Karena kita bahkan nggak ngelakuin yang Matius 6 ayat 33 bilang. Waktu kita hitung-hitungan sama Tuhan, katanya kemarin bilang, pakai istilah, kalau waktu kita transaksional sama Tuhan, kita bahkan nggak nyampe di perkara Matius 6 ayat 33. Kita nggak cari dahulu kerajaan Allah. Nggak, yang kita cari itu berkat Tuhan. Jadi waktu berkatnya nggak datang, kita sebel sama Tuhan. Maka kita bete. Gue kan udah ngelakuin A, saya kan udah ngelakuin B, saya kan udah ngelakuin C. Mana berkatnya Tuhan? Berarti nggak nyampe di perkara cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, kita nggak pusing tuh tentang hidup kita. Ya. Kenapa kita berhitung? Karena kita nggak mengasihi. Akui dalam hati kita ya, kalau kita masih berhitung ya berarti memang kasihnya belum sepenuhnya. Kalau kita masih ya serba hitung-hitungan ya berarti memang hati kita belum sepenuhnya buat Tuhan. Ya. Kita cuma lihat Tuhan sebagai pemberi berkat berarti. Kita lihat Tuhan, oh dia yang melindungi aku. Ya kita ikut Tuhan karena ada sesuatu yang mau kita dapat. Kita lupa bahwa hukum yang terutama adalah Yesus mau kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan tidak mau ada yang nomor dua. Tuhan tidak mau jadi yang nomor dua. Tuhan tidak mau ada Allah lain dalam hidup kita. Tuhan tidak mau ada prioritas lain dalam hidup kita selain dia. Tuhan mau semua hati kita, semua waktu kita, semua hal tentang diri kita, itu buat dia. Jadi Tuhan bukan cuma bilang, bawalah persembahan. Bukan nominalnya yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau hati kita. Tuhan bukan cuma sekedar minta waktu kita untuk berdoa. Tapi Tuhan mau hati kita. Tuhan bukan cuma sekedar mau saudara dan saya memuridkan, menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Tapi dia mau kita mendapati hati Tuhan. Tapi dia mau kita mendapati apa yang dalam hatinya. Jadi kenapa perkara persembahan ini diajarkan dengan sangat kuat, bahkan diulang lagi di tengah-tengah kita. Ya supaya hatimu hanya untuk Tuhan, murni, hanya untuk Tuhan. Murni itu artinya tidak ada campuran yang lain. Gak ada ala-ala lain, gak ada cinta-cinta yang lain dalam hidup kita. Kita hanya mengasihi Tuhan. Makanya berkali-kali Tuhan bicara tentang persembahan. Saya yakin ini tidak sulit untuk dimengerti. Yang bikin ini jadi complicated adalah diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mengerti, menalar firman Tuhan dengan logika kita. Sampai kapanpun, kalau logika bertemu dengan firman, itu pasti akan berbenturan. Makanya kita butuh iman sama Tuhan. Jadi yang Tuhan mau apa? Hatimu, cintamu, segenap hidupmu, itu hanya buat Tuhan. Dan waktu kita mengasihi saudara-saudara, disitulah semua hitung-hitungan kita tuh akan berhenti. Waktu kau mengasihi Tuhan, kau akan berhenti menghitung apa yang sudah kau buat buat Tuhan.
Selesai. Pada saat kau sadar, aku begitu mengasihi Tuhan, kita nggak akan lagi hitung. Aku udah lakuin A, aku udah lakuin B buat Tuhan. Ingat si anak sulung, dia hitung semua yang sudah dia lakukan sama bapaknya. Bukankah selama ini? Lalu bapaknya bilang, tapi semua yang kupunya tuh punyamu. Bahkan dia nggak kenal bapaknya. Kenapa? Karena tadi kita nggak mengasihi. Mama saya yakin tidak tahu lagi berapa banyak yang dia keluarkan buat saya. Berapa banyak waktu, uang, tenaga yang dia invest buat saya. Ya selain karena udah lama ya, saya udah lumayan berumur gitu ya. Saya yakin dia udah nggak ingat lagi, dia udah nggak hitung lagi. Sudah berhenti kalkulatornya jalan karena dia mengasihi saya. Bukankah demikian Tuhan memberkati kita? Waktu minggu lalu Kak Ester bagikan tentang persepuluhan. Saudara tahu nggak sih, hitung-hitungan Tuhan tuh bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Buat Tuhan 1 tambah 1 tuh bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000. Buat kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi waktu Tuhan bilang lepaskan, kita kurangkan. Oh berarti sisanya segini di rekening kita, di kasnya kita. Tapi hitung-hitungannya Tuhan, perhitungannya Tuhan buat kita nggak kayak gitu. Saudara ingat waktu dibahas tentang persepuluhan, yang diberikan tuh hanya 1/10 loh saudara. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Sebanding nggak? Nggak sebanding. Kita balikan haknya Tuhan. Yang Tuhan bilang jangan rampok, ya kan? Itu 1/10. Tapi Tuhan berikan kepada kita apa? Berkat sampai berkelimpahan, sampai tingkap langit tuh terbuka. Itu udah nggak ada nomornya, udah nggak ada angkanya berarti. Udah nggak bisa dihitung lagi berarti. Nggak sebanding yang kita kasih dengan yang Tuhan kasih. So, apa yang Tuhan mau? Mari kita buka Maleakhi 3 ayat 7. Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Lalu di ayat 8 dan seterusnya, Tuhan bilang tentang apa? Jangan merampok Tuhan. Jangan mencuri Tuhan. Ya, jangan mencuri apa yang menjadi haknya Tuhan. Jangan mencuri apa yang menjadi punyanya Tuhan. Ya. Tapi di ayat 7 dibilang, kembalilah kepadaku. Jadi yang Tuhan mau, itu bukan sekedar, oh iya kita berikan persekutuan. Yang Tuhan mau apa? Hatimu dan hati saya kembali sama Tuhan. Maka itu apa? Kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Jadi yang Tuhan mau apa? Hati saudara dan saya. Tuhan mau seluruh hidup saudara. Tuhan mau dia yang jadi raja. Tuhan mau dia yang jadi utama. Tuhan mau dia yang jadi yang pertama. Tuhan mau dia yang paling tinggi dalam hidup saudara. Tuhan mau ketika saudara bertemu dengan satu hal, lalu saudara bingung harus mengambil keputusan apa. Tuhan mau dia yang jadi dasar untuk saudara mengambil keputusan. Tuhan tidak mau jadi yang nomor kesekian ketika sudah nabrak, udah kacau balau, baru kita datang sama dia. Tuhan mau kita mengutamakan dia dalam segala hal. Kalau kita mencintai Yesus, kita mengasihi Yesus, maka semua yang berharga dalam hidup kita pasti akan kita berikan buat Tuhan. Dan kita tidak akan berbantah-bantah dengan Tuhan. Kita akan berhenti, berhitung, dan berbantah dengan Tuhan. Karena kasih akan Tuhan, kita akan utamakan Tuhan dalam semua hidup kita. Sekalipun hatimu berat, ya. Saya bilang tadi, apakah mudah buat saya? Buat saya yang dulunya pelit, gak gampang ketika dengar perkara persembahan. Langsung tersayat-sayat hati saya. Langsung kayak ada yang menusuk di hati saya. Tapi saya putuskan, saya mau ngelakuin firman. Saudara putuskan, saudara mau ngelakuin firman. Meskipun gak selalu nyaman ngelakuin, capek, pengen istirahat. Tapi Tuhan bilang, ayo berdoa. Tuhan mau ngomong, Tuhan mau sampaikan firman. Tuhan mau bicara sama kita. Meskipun mungkin gak nyaman buat daging kita, kita akan kasih buat Tuhan waktu kita. Kita akan tunduk pada firman Tuhan. Karena kasih akan Tuhan itulah yang melahirkan penundukan diri. Jadi kalau kita cuma sekedar ngelakuin tanpa ada kasih di dalamnya, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melakukannya karena kita mengasihi dia. Bukan karena dia paksa kita. Bukan karena dia tekan. Oh ini karena kalau kau nggak ngelakuin nih hukumannya dibuatmu gitu. Bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Maka kalau hari ini ada kasih akan Tuhan dalam hati kita, nggak peduli apa pertimbangan kita, nggak peduli apa keberatan kita, kita akan lakukan. Gak peduli otak saya ini bilang apa, saya akan lakukan karena saya mengasihi Tuhan.
Karena kasih akan Tuhan, itulah yang akan membuat perkara persepuluhan, persembahan, persembahan sulung, semua itu nggak lagi jadi ganjelan di hati kita. Jadi kalau ini bikin kita, perkara persembahan bikin kita terseok-seok, perkara apa lagi? Perkara keuangan, perkara pasangan, perkara memuridkan, jadi membuat kita terseok-seok ikut Tuhan. Jawabannya cuma satu, kita nggak mengasihi. Maka yang Tuhan mau hari ini apa? Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan tidak mau saudara memuridkan dengan bersungut-sungut. Tuhan mau kita mengejar jiwa-jiwa yang terhilang karena kita mendapati hati Tuhan yang berbelas kasih buat jiwa-jiwa. Dan sering kali yang membuat kita nggak ngelakuin firman karena kita takut salah. Ya gimana kalau yang dijelasin di persekutuan tuh salah? Gimana kalau yang diajarin sama kakak PA saya salah? Kita lebih takut salah daripada nggak ngelakuin firman. Bagi saya ya, lebih baik salah. Terus kita jadi tahu yang benar, lalu kita lakukan yang benarnya. Daripada kita takut salah, nggak ngelakuin sama sekali. Jadi hari ini, jangan karena takut salah jadi nggak ngelakuin. Takut salah, jadi saya analisis dulu deh. Terus nganalisisnya 1 tahun lagi. Ya. Analisis mah, ya cukuplah sejam. Baca firman Tuhan, ketemu kebenarannya, udah lakuin. Ya. Jadi nggak boleh bertanya pada pembimbing, tanya sama Roh Kudus, sudah pasti. Ketika kita nggak ngerti, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus ini gimana maksudnya? Tanya sama pembimbing rohani saudara. Ya, bagus. Ya artinya kita mau ngerti kebenarannya. Tapi bedakan antara kita bertanya sama kita mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Mempertanyakan itu motivasinya itu bukan karena pengen ngerti. Mempertanyakan tuh motivasinya karena mau berontak. Karena kekerasan hati. Cek apakah kita orang yang mempertanyakan firman Tuhan atau kita memang mencari kebenaran firman Tuhan dan kita latih diri kita untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Ya, saya ingat satu kali ada seorang kakak yang pernah nyamperin saya dan menegur saya dan bilang, karena saya dulu sangat takut salah. Gitu. Saya takut membuat kesalahan, saya mau semuanya tuh sempurna, jadi takut banget kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah. Terus diingetin, jangan takut salah. Gak ada yang salah dengan menjadi salah, karena waktu kamu salah, kamu belajar paling banyak loh. Karena jadi sadar, oh yang benernya tuh kayak gini, kayak yang tadi saya bilang. Karena kami belajar dari kesalahan di hari pertama, kami jadi belajar besoknya kita harus berangkat lebih cepat. Gitu. Jadi kalau sekedar karena saya takut salah, saya takut kalau saya ngelakuin firman ini, nanti saya salah. Ya lebih baik kita salah karena kita mau ngelakuin daripada kita nggak pernah ngelakuin sama sekali dan kita tidak pernah tahu bahkan kebenarannya. Ya. Jangan melindungi ego kita. Jangan lindungi pembenaran diri. Kita baca Alkitab bukan buat cari pembenaran diri. Kita baca firman buat cari kebenarannya. Buat kita temukan kebenaran firman. Lalu waktu kebenaran itu datang, kita lepaskan kebenaran kita sendiri. Lalu kita ikutin apa yang jadi kebenarannya Tuhan. Jangan sampai ya rasa takut kita, ya, rasa takut salah kita lebih besar daripada rasa hormat kita sama Tuhan. Ya. So hari ini saudara-saudara, mari kembalikan apa yang menjadi punyanya Tuhan. Saudara dan saya adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau saudara sadar saudara sudah ditebus dengan darah Yesus, saudara adalah kepunyaan Tuhan, saya adalah kepunyaan Tuhan. Maka kembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan pada Tuhan sendiri. Kembalikan harta kita, uang kita, pengabdian kita, perhatian kita, fokus kita, waktu kita sama pemilik yang seharusnya. Tuhan tidak mau ada cacat kerut dalam hidup kita. Tuhan mau yang utuh, yang murni. Saya yakin tidak ada di antara kita yang mau diduakan. Tidak ada yang mau dapetin yang barang bekas. Kalau kita bisa dapet yang baru, yang terbaik, kita mau yang utama. Sama, Tuhan juga tidak mau hati kita ada cacat celahnya, ada kerutnya. Sedikit saja mungkin, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau yang murni, Tuhan mau kasih yang utuh, Tuhan mau tidak ada motivasi yang lain yang bercampur di hati kita selain karena kita mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudara ketahui bahwa Tuhan sangat rindu untuk memberkati kita. Tuhan sangat rindu untuk menjawab doa saudara. Tapi Tuhan terlebih rindu kita belajar menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya kita. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Jangan kehilangan yang utama, karena kita sibuk mencari yang tambahan. Kita bukan cuma kehilangan yang tambahannya loh,
kita kehilangan yang utama, yaitu Tuhan itu sendiri. Hari ini mari murid-murid Kristus minta Tuhan bongkar hatimu. Kalau ada yang nyangkut di hatimu, kalau ada yang masih belum kau kasih sama Tuhan, kau sadar kau masih tahan itu, kau masih pegang hal itu, dan itu membuat kau gak pernah bisa maju, kau gak pernah ngerasa bertumbuh, gak berbuah dalam Tuhan. Hari ini Tuhan mau kau berbuah. Yang harus dipangkas itu harus dipangkas, yang harus dilepas itu harus dilepas, yang harus dicabut itu harus dicabut. Apa yang membuat kita terhalang untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati kita, harus kita lepaskan. Kalau itu bicara tentang uang, tentang harta, maka belajarlah hari ini untuk kasih semuanya sama Tuhan. Belajar untuk ikutin tuntunan Roh Kudus. Itulah kenapa ketika kita mau persembahan itu kita berdoa dulu. Benar, tanya sama Roh Kudus, Tuhan mau saya berikan berapa Tuhan? Karena itu bicara tentang hati saudara. Jadi hari ini, saya yakin ketika ditanya siapa di sini yang mau mengutamakan Tuhan, saya yakin kita semua bilang kita mau mengutamakan Tuhan, tapi mau nggak kita membayar harganya? Kita belajar untuk apa? Menyerahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar untuk set prioritas yang benar, kita belajar untuk memberikan pengorbanan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita memastikan bahwa kasih kita itu tulus buat Tuhan. Kita nggak akan lagi berhitung, Tuhan saya udah layani Tuhan sekian lama, saya udah lakukan A, B, C, D, dan E, dan Tuhan tidak juga memberkati saya. Sekali lagi, kita belum sampai pada perkara Matius 6 ayat 33. Kita sedang tidak mencari kerajaan Allah. Kita cari berkat-berkat. Kita cari uang, kita cari berkat Tuhan, kita cari apa yang kita mau. Kita nggak sedang cari kerajaan Allah. So, kalau hari ini saudara menangkap firman Tuhan ini, mari izinkan Tuhan untuk meluruskan hati saudara dan saya, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Semua yang tadi kita baca, apa yang akan kumakan, apa yang akan aku minum, apa yang aku pakai, di mana aku akan tinggal, gimana dengan hidupku nanti, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, kita tidak akan mencari hal-hal yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka set prioritas yang benar, jadikan Tuhan yang terutama dan satu-satunya dalam hidup kita. Maka semuanya, saudara-saudara, hidupmu dan hidup saya itu tanggung jawabnya Tuhan. Gak usah pusing, ya, nggak usah marah-marah sama Tuhan, mana Tuhan, nggak usah bilang kayak gitu sama Tuhan. Tuhan juga tahu ya apa janjinya dalam hidupnya kita. Tuhan juga tahu kapan dia harus menggenapi itu dalam hidup kita. Tuhan terlebih tahu. Bagian kita adalah jadikan Tuhan yang terutama. Amin. Mari kita tutup